mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai berakhirnya kehidupan itu secara jelas dan tetap. Ya, bisa dirangkum ya sasaran dakwah yang pertama. Memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya dari baik menjadi baik, sudah banyak amalnya agar lebih banyak lagi. Cukup. B. Mengubah cara hidup yang tidak baik menjadi baik serta yang menyimpang dari aturan Allah SWT. Agar kembali ke jalannya. Oke. Tujuan dakwah itu berujuk kepada Quran surah An-Nur ayat 5 bahwa tujuan dakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten dan istiqomah dalam beriman hanya kepada Allah, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah, Kerjakan amal soleh. dalam arti yang seluas-luasnya. Oke, bisa di sampai situ ya untuk materi, dan bisa kalian tawarkan kepada teman-teman untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh di situ, nanti dilanjutkan di belakang. Dua orang Dan untuk sesi 1 5 dulu ya. Kita lihat nanti waktunya cukup apa enggak. Sampai habisnya waktunya. Oke, ya. Tunjuk jari. Ya, silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Syarif Janji. Jelaskan apa tujuan sebenarnya. Jelaskan apa tujuan sebenarnya. Para pedagang butik pedagang licik itu menangkap para sahabat Rasulullah dalam peristiwa dalam peristiwa tersebut. Oke, yang kedua silakan. Perkenalkan, nama saya Gimana Madania. Saya ingin bertanya, mengapa dakwah dikatakan memiliki cakupan yang sangat luas?
Ya, masih 3 orang lagi ya. Kita 5 orang untuk sesi pertama. Siapa lagi yang mau bertanya? Mona. Bertanya, bertanya. Jangan lupa. Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Mutawara. Mau bertanya, bagaimana akhirnya hilal? Bagaimana akhirnya hilal? Terbebas dari perbudakan. Sudah, oke. Yang keempat dan kelima silakan. Oke, silakan. Saya Pak Asmiani, saya ingin bertanya. Mengapa setiap dakwah pasti ada dalil? Iya, bagus ya pertanyaannya. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau bertanya? Oke. Sebelah sana belum ada ya. Yang kelima pertanyaan. Berdiri. Sudah? Siapa tadi yang bertanya? Yang sana ada? Sebelah sana? Ayo, harus disiapkan pertanyaannya ya. Bisa dari proses diskusi yang di file ibu, yang besar itu ada kan? Proses diskusi itu banyak pertanyaannya di situ, bisa kamu bikin pertanyaan di RPP supervisi. Di RPP supervisi proses diskusi ada banyak pertanyaan, bisa kalian ikuti. Tinggal 1 orang lagi. Ayo, cepatnya. Kita waktunya habis. Akbar.
Bila nggak ada, lanjutkan sesi jawaban. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari yang sudah berkali tadi? Jawab demi Allah. Ya yang lain kan yang belum kan. Dia yang belum bertanya bisa menjawab pertanyaan. Jangan double ya. Jadi bagi-bagi. Lumayan teman-teman. Bisa dibacakan pertanyaan satu yang nyaring. Pertanyaan satu dari Sarah. Jelaskan apa tujuan sebenarnya para pedagang licik itu menangkap para sahabat Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Ada yang baca di kisah inspiratif tadi. Licik itu menangkap para sahabat Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Saya menjaga dendam. Pertanyaan diri tadi ya? Pertanyaan diri tadi ya? Mengapa dakwah pakai dalil? Bu, ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 4. Iya, nomor 1 sudah dijawab. Boleh? Pertanyaannya apa nomor 4? Mengapa saya dakwah pasti ada dalil? Setiap dakwah pasti ada dalil karena dalil pelajaran dan penjelasan dari kebenaran dari ajaran sebagai landasan dasar dan bukti kebenaran dari ajaran yang disampaikan. Ya, bisa tepuk tangan. Jadi mengapa setiap ajaran itu harus ada dalilnya ya? Misalnya kita belajar tentang sabar, ada dalilnya zuhud, ada dalilnya tawakal, ada dalilnya. Sekarang kita belajar tentang dakwah, ada dalilnya khutbah, ada dalilnya tabligh, ada dalilnya. Seperti itu apa? Karena ajaran Islam itu ada ajaran dasar. Ajaran dasar itu dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi setiap ajaran itu pasti ada landasannya dari Al-Quran dan hadis. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memantapkan iman. Nomor 2, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para kafir Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang yang belum masuk Islam. Itu mereka masih ragu dengan Islam. Nah, itu untuk menjawab mereka. Di zaman sekarang juga untuk menjawab orang-orang yang belum masuk Islam. Untuk memantapkan iman orang-orang yang baru masuk Islam, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya sudah paham ya? Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Ya, sebutkan namanya. Yang menjawab jawaban, yang mencatat jawaban. Menjawab ya. Pertanyaan dari Sarah. Jelaskan apa tujuan sebenarnya para pedagang licik itu menangkap para sahabat Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Para pedagang tersebut maksud menangkap para sahabat kita paling mudah
langsung di tempat tersebut. Dua sama tiga. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3? Oke, begitu ya. Ternyata akhirnya mereka habis tinggal 2 orang dan itu pun diikat, ditawan dan dijadikan budak. Ya, memang Islam itu diperjuangkannya itu dengan sangat menyakitkan ya dulu itu diperjuangkannya Islam itu dengan darah, dengan nyawa, dengan harta dan sebagainya. Dengan keberanian para sahabat itu. Oke, silakan yang menjawab pertanyaan selanjutnya. Bu Erika mau jawab. Siapa namanya? Hah? Yang belum pertanyaan berapa dan berapa? 2 dan 3. Pertanyaan 2 dan 3. Bisa dibacakan pertanyaan 2 agar temannya jelas. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan? Mengapa Jakarta dikatakan memiliki cakupan yang sangat luas? Itu pertanyaan nomor 2. Ya, nomor 2 dulu mau ada yang menjawab ya. Silakan yang mau menjawab. Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Ya, silakan. Karena dakwah mencakup seluruh aspek kehidupan setiap muslim dan tidak terbatas pada kalangan saja. Iya. Mencakup semua orang muslim, artinya tempatnya itu luas gitu ya, secara umum lah ya. Kalau dakwah itu umum, bukan dibatasi dengan umur, bukan dibatasi dengan gender, laki-laki atau wanita atau perempuan itu bisa masuk di situ. Misalnya dakwah di Masjid Raya Sabilal Mutadin misalnya ya. Nah, itu cakupannya memang lebih luas. Oke, tepuk tangannya teman-teman. Oke. Mencakup seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Aspeknya yang dibahas. Jadi aspeknya apa aja? Muslim Biasanya dakwah itu campur-campur yang dibahas ya. pada ceramah saja. Nah, tidak terbatas dengan ceramah saja. Jadi aspeknya macam-macam, misalnya tentang fikih, tentang apa itu bersosialisasi dengan umat manusia, tentang apa itu namanya ya, tentang Isra Mi'raj. Nah, tentang Isra Mi'raj itu tidak hanya membahas tentang bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi, tentang oleh-oleh Isra Mi'rajnya Nabi, misalnya salat 5 waktu. Mengapa salat 5 waktu saja? Dulu asalnya 50, mengapa menjadi 5 waktu saja? 5 waktu pun sekarang kita mengerjakan itu juga berat gitu ya. 5 waktu itu ya berat bagi kita, apalagi 50 waktu. Nah, itu bagaimana prosesnya dan bagaimana hikmahnya itu bisa
tuturkan di dakwah itu mengenai aspek kehidupan manusia. Oke, selain aspek tadi apa? Aspek dan apa? Dan tidak terbatas dengan ceramah saja. Tidak terbatas dengan ceramah saja. Jadi ada selawatnya, kayak misalnya Habib Syekh itu kan ya selawat dulu, baru ada ceramahnya. Itu termasuk dakwah, gitu ya. Ya. Oke, untuk nomor 3 silakan. Silakan, namanya siapa? Ibu belum paham namanya. Belum hafal namanya. Silakan berdiri. Pertanyaan nomor 3, siapa yang bertanya? Apa pertanyaannya? Iya, itu tadi dia mau menjawab. Bagaimana akhirnya Bilal terbebas dari Perbudakan. Iya, Bilal tadinya kan menjadi budak seseorang, terus diambil oleh sahabat Nabi. Ya. Terus bagaimana itu? Sekira dia akhirnya merdeka. Bagaimana? Yang sebelah sana ini gimana nih? Memperhatikan apa enggak ya? Ya gimana? Gimana kisahnya tentang Bilal bisa merdeka itu bagaimana? Ya, silakan. Namanya? Yang belum ya, yang belum sana. Sebutkan namanya, berdiri. Nama saya Sari Maulida. Menjawab soal nomor 3. Bila ditebus oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Iya. Ditebus oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Ditebus ya, dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Saat menjadi sahabat Nabi, dia suka adzan ya, adzan, menjadi muadzin. Bila adzan itu naik ke atas bukit. Jadi sampai sekarang orang yang tugasnya adzan di masjid itu disebut dengan Bilal. Seperti itu. Jadi sejarah sahabat Nabi, secara Islam itu memang banyak budak-budak kayak gitu ya. Sedangkan Nabi Ibrahim itu istrinya juga dulunya Siti Hajar itu dulunya budak di Palestina ya, raja siapa gitu. Terus pernah masuk di penjara segala ya, terus dibebaskan dan menjadi istrinya Nabi Ibrahim. Nah, Siti Hajar, ibu berkisah di sini nanti kedengaran orang ya kalau ibu pos. Siti Hajar itu istri kedua dari Nabi Ibrahim. Yang istri pertama namanya siapa? Siti Sarah. Siti Sarah itu yang melahirkan Nabi Ishak ya, Nabi Ishak. Kalau Siti Hajar yang orang Palestina tadi itu yang melahirkan Nabi Ismail.
Nah, yang menurunkan keturunan dari Nabi Ismail ini yang sampai kepada Nabi Muhammad adalah Siti Hajar, Nabi Ismail itu ya. Yang Ishak itu ya yang sekarang menjadi Bani Israel itu Jadi dua bersaudara ini Ismail, ini Ishak itu bertate tempatnya juga di Palestina situ juga. Ya. Tapi mereka kelahi terus sampai sekarang itu ya. Nggak ada selesai-selesainya. Nah, memang wilayah Palestina itu sangat luas sekali, sangat panjang sekali. Nah, itu jadi perebutan Israel itu, dan Israel itu didukung oleh Amerika gitu ya. Benyamin dan siapa itu namanya, Putin. Nah, dari situlah akhirnya sampai hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat nanti itu masih peperangan terus gitu ya. Ya dihina-hina sampai sekarang, makanya Nabi Muhammad itu dihina-hina orang banyak gitu ya, keturunan Hajar, keturunan Buddha dan sebagainya. Sampai zaman sekarang umat Islam itu ya dihina-hina orang seperti itu juga ya. Jadi kalau dihina itu sudah hal yang biasa bagi umat Islam. Yang penting kan kita itu menjadi orang soleh, iya kan? Jadi orang baik, nggak minta-minta juga sama orang, ya nggak? Nah, itu menjadi orang yang mandiri, menjadi orang yang takwa, tawakal, istiqomah yang itu ya, dan akhirnya kita masuk surga gitu. Biar aja dihina-hina nggak apa-apa. Itu memang terus-menerus seperti itu. Perang seperti itu. Oke, bisa kalian tutup untuk sesi pertama. Diskusi kita kali ini bisa kalian tutup ya. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf gitu. Semoga materi hari ini bermanfaat. Kami tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih tepuk tangannya.